Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali di channel kita di pembelajaran Natural Language Processing. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman. Semoga ibadah kita saat bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Pada topik kita kali ini, kalau kalian masih ingat, kita review ke belakang bahwa terakhir pembahasan kita itu sampai pada pengantar data processing, ya. Dan pada video selanjutnya seharusnya kita bahas tentang tahapan-tahapan dalam NLP, bukan NLP ya, pada data processing. Nah, namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman persiapan dulu tools yang akan kita gunakan. Karena apa? Karena nanti ketika kita masuk pada pembelajaran yang lebih detail, itu kita praktikum langsung. Jadi kira-kira tools apa saja akan kita gunakan, ini harus kawan-kawan dan teman-teman sekalian untuk persiapan ya. Oke, apa saja yang kita gunakan pada pembelajaran kita di Natural Language Processing, khususnya pada data processing, yaitu yang kita gunakan yang pertama adalah bahasa pemrograman. Oke, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman silahkan install dulu Python-nya. Cara installnya seperti apa? Kalian bisa nonton pada video saya sebelumnya. Nah, cek pada playlist, kemudian pada praktikum Python dasar di sini ada. Nah, di sini pada praktikum pertama tentang variabel. Nah, saya sedang membahas tentang bagaimana cara penginstalan Python, kemudian cara memanggilnya, cara menggunakannya baik di Windows maupun di Linux. Oke ya teman-teman, jadi kalian silahkan cek aja di playlist praktikum dasar di bagian paling pertama dengan topik kalau nggak salah variabel. Oke ya. Nah, langkah kedua adalah kita butuh Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini seperti apa? Bikin teman-teman. Sebenarnya kita hanya perlu menggunakan kenapa kita tidak menggunakan text editor? Misalkan kita tidak menggunakan Visual Studio Code atau Sublime atau bawaan dari Python sendiri yaitu PyCharm. Nah, kenapa kita memilih menggunakan Jupyter Notebook? Sebenarnya hanya ingin mempermudah. Ya, jadi apa sih Jupyter Notebook ini? Nah, jadi Jupyter Notebook ini adalah apa ya? Adalah suatu software buatan dari Jupyter yang aplikasinya adalah berbentuk web open source yang memungkinkan Anda untuk membuat atau berbagai dokumen interaktif yang berisi kode like, persamaan, dan sebagainya. Nah, saya lebih lengkapnya kita contoh saja biar teman-teman paham kenapa kita menggunakan Jupyter ketimbang kita menggunakan text editor lainnya. Oke. Di sini saya menggunakan sebuah text editor Visual Studio Code. Kalau teman lihat di sini. Oke, saya buat file baru saja, misalnya latihan NLP ya, nlp.py. Itu untuk ekstensi Python. Dan pastikan dulu bahwa Pythonnya sudah terinstall di dalam laptop teman-teman sekalian. Oke. Misalkan kita buat nama ya, nama atau kita buat ini aja. Kata ya, kata, kemudian kita di sini kita gunakan list. Misalkan sedang, koma, pergi, koma, ada kata yang kita masukkan, berlalu gitu. Nah ini kalau kita mau jalankan, tentu kita harus jalankan di terminal atau kita jalankan di konsol yang ada pada text editor. Nah misalkan kalau di Visual Studio Code sendiri biasanya ada lambangnya play-nya di bagian sini ya, ada play terminal atau biasanya ada di sini terminal, terus ada new terminal. Nah, di sini baru kita ketik hasilnya di bawah sini gitu ya. Kalau kita print di sini misalkan saya print kata gitu ya. Kata, kita coba running, kali hasilnya. Nah, hasilnya akan muncul di sini kan, sedang, berlalu, dan pergi. Nah, masuk dalam konsol terminal. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan di text editor. Bagaimana kalau kita jalankan di Jupyter? Nah, cara menjalankan Jupyter itu sangat mudah. Kita buka terminal kita, atau kalau kita di Windows berarti kita gunakan terminal dengan cara ketik run, kemudian ketik cmd ya, buka cmd kalian atau command prompt-nya.
Kemudian di sini cara menjalankannya itu dengan cara kita ketik Jupyter Notebook, enter. Oke, dia akan mengarahkan pada browser kalian dan nanti halamannya munculnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, gimana sih cara kita mau menjadikan dia semacam text editor? Caranya gampang. Teman-teman pilih new, pilih Python-nya di sini, notebook Python 3. Nah, di sini akan muncul text editor kita. Nah, setelah itu jangan lupa untuk save, kita bisa ganti namanya di sini, misalkan latihan NLP 2. Rename. Nah, caranya misalkan di sini kalau kita ketik, kita jalankan di konsol kan. Nah, di sini misalnya kita ketik nama sama dengan kata atau kalimat gitu ya. Kalimat sama dengan di sini saya pakai misalkan list. Hello, apa kabar? Koma, kemudian hai, bagaimana kabar? Oke gitu ya. Nah, cara menjalankannya itu dengan cara sangat mudah, yaitu kita tinggal misalkan di sini kita panggil kalimat. Oke, kita tinggal running di sini. Nah, nanti hasilnya akan muncul di bawah sini. Jadi setiap baris code in-nya di sini, ketika saat kita running, outputnya akan muncul di sini. Nah, jadi lebih mudah kan, dokumentasi source code-nya lebih mudah. Sehingga apa? Karena pembelajaran kita kan nanti bertahapan. Misalnya ada data processing, ada ada tahapan pertama tokenisasi, ada tahapan kedua itu steaming, tahapan ketiga ada stopword, dan harapan kita bahwa setiap source atau setiap kode yang kita buat ini kita bisa langsung melihat hasilnya di sini gitu ya. Dan jangan lupa untuk di save, tombol save-nya di sini. Oke. Nah, sebenarnya cara kerjanya sama, tapi hanya beda live codingnya lebih jelas karena langsung dibentuk dalam bentuk dokumentasi, dan kita juga bisa menambahkan tag ya. Misalnya di sini kita tambahkan plus sini untuk tambah satu in, kemudian kita geser ke atas, terus kita bisa buat di sini tag lainnya namanya apa, misalkan tokenisasi gitu ya. Kemudian di sini nanti kita ubah dia apakah dia bentuk chord atau dia hanya sebuah heading ada. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita running, dia jadi bentuknya kayak Word, tapi Word-nya yang bisa jalan fungsinya seperti text editor gitu. Nah, jadi kita gunakan Jupyter ya. Oke teman-teman. Oke, saya tidak terlalu membahas tentang Jupyter lebih jauh karena nantinya kita langsung praktikum aja ya. Jadi saya ulang lagi, yang perlu teman-teman persiapkan sebelum kita ke tahap selanjutnya, yaitu install Python kalian. Yang pertama, gunakan Python 3 ke atas ya. Kemudian pastikan kalian menginstal Jupyter. Cara installnya bagaimana? Cara installnya gampang saja teman-teman, butuh koneksi internet yang pertama. Kemudian kalian tinggal ketik di sini, kalian buka CMD kalian, clear. Nah, kalian ketik pip install Jupyter Notebook ya, seperti itu aja. Terus tekan enter, install ya, install Jupyter Notebook. Oke, dan tekan enter, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Jika sudah, silakan kalian ngecek di library Python kalian dengan cara pip phrase. Nah, ini akan memunculkan library dari pancakes yang kita gunakan tadi. Nah, tadi saat kita gunakan pancakes-nya Jupyter Notebook, ini yang terinstall. Ada banyak sekali modul-modul yang terinstall gitu ya. Nah, kalau munculnya seperti ini, ada muncul Jupyter, di sini Jupyter Console. Nah, itu tandanya bahwa Jupyter kalian sudah terinstall pada Python kalian. Langkah selanjutnya itu adalah dengan cara seperti tadi. Untuk memanggilnya itu dengan cara ketik Jupyter Notebook. Enter. Oke, dia akan mengarahkan ke browser.
dan pilih new, filenya apa gitu ya, Python 3, kemudian nanti ketikin. Nah, ini file yang tadi yang kita buat ya. Oke, caranya mudah ya teman-teman. Mungkin itu saja yang video ini, pembahasannya hanya itu saja. Mudah-mudahan pada video selanjutnya teman-teman sudah melengkapi kedua tools ini, satu bahasa pemrogramannya, kemudian satu untuk dokumentasi text editornya. Oke, sampai di sini saja. Jika ada yang kurang, silakan teman-teman komentar. Jika terdapat pada saat penginstalan dan terjadi error, silakan di komentar. Mudah-mudahan bisa dibantu. Oke, jadi cara installnya gampang. Ketik pip. Oke, yang mana ya? Ini dia, pip install Jupyter ya, yang ini untuk menginstal Jupyter notebooknya. Oke, baik, untuk videonya sampai di sini saja. Kita ketemu pada video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.